Halo, halo. Selamat pagi semuanya. Wah, malam-malam gini tetap pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang sudah on air ya. Ada siapa aja ini? Ada Irfan Fauzi ya. Halo, salam kenal. Ada Klinik Amin, Dok Maulana, thank you udah join. Ada Humaira Putri, ada Pak Agung Hoe ya. Boleh kasih feedback suara saya apa terdengar dengan jelas? Boleh kasih info suara saya apa sudah terdengar dengan jelas? Cek, cek. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Aman, thank you, Pak. Oke, eh terima kasih Pak Irfan. Malam ini kita akan diskusi ya, kita akan ngobrol, kita akan eh saling berinteraksi. Halo Pak Agung, thank you ya untuk melihat sebuah topik yang saya harap ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi di sini judulnya adalah Mari Mengenal Prinsip Perjanjian dengan Perusahaan Asuransi ya. Mau cerita apa sih? Kenapa sih bikin topik ini? Apa sih yang melatar belakanginya? Ya, kenapa sih kok harus ini topiknya? Oke ya, saya akan ceritain ke teman-teman sebelumnya kita lihat yang satu ini. Oke ya, teman-teman jadi kalau ada yang memerlukan layanan atau service tertentu silahkan klik saja ya link yang ada di profil bio saya. Di situ saya mungkin bisa bantu kalau teman-teman ada yang mau konsultasi tentang polis asuransi yang dimilikinya dari perusahaan apapun teman-teman ya. Nanti kita coba diskusi. Kemudian selanjutnya juga kalau teman-teman ada berencana untuk menambah polis asuransinya ya, butuh pendapat, butuh saran, butuh rekomendasi, silakan jangan segan. Kemudian juga kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol tentang background saya, dokter di pelayanan kesehatan ya, mau ngobrol tentang klinik, tentang rumah sakitan, ya atau juga mungkin mau perlu untuk narasumber silahkan ya. Saya sudah siapkan di bio profil saya. Halo Mom. Wah, thank you ya, Mama Moksa udah join ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat teman-teman ya, bahasannya bisa bermanfaat. Jadi gini ceritanya teman-teman ya. Tentu orang sangat beragam ya. Kita lihat ada yang paham, ada yang belum paham, mungkin ada juga yang nggak mau paham gitu ya. Mereka semua tentu punya haknya masing-masing. Nah, apa yang jadi highlight kita di sini adalah kenapa kok ada memang yang sudah merasakan manfaat, ada yang merasa sangat terbantu dengan memiliki asuransi misalnya, tapi di satu sisi ada juga yang, ah katanya bohong, katanya nipu, katanya nggak benar. Nah ya, nah, mudah-mudahan bahasan malam ini tentang prinsip perjanjian dengan perusahaan asuransi ini bisa bawa tambahan pandangan baru buat teman-teman semua ya. Jadi apa sih hal pentingnya? Ilustrasinya begini mungkin. Ada yang ingin menagih janji gitu ya. Ada teman saya mau, Dit, gua mau tagih janji lu. Wah, gitu ya. Itu dimungkinkan terjadi dalam kehidupan. Nah, poin pentingnya apa nanti kita lihat ya. Kamu mau minta janji, tentu kedua belah pihak perlu clear apa perjanjian. Ya, nah kita nanti akan bahas garis besarnya seperti apa. Eh, Perusahaan asuransi ini merupakan sebuah industri yang diatur ketat oleh otoritas jasa keuangan. Kenapa? Karena dia melayani begitu banyak keluarga,
melayani begitu banyak nasabah, ya, bisa jutaan orang se-Indonesia. Bisa terbayang kalau semua komitmen itu tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian, ya. Karenanya kita akan mulai bahasan ini dengan sebuah kalimat yang sangat penting, teman-teman. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah ini. Siapa menjanjikan apa? Nah, ini penting banget. Ini krusial banget. Siapa menjanjikan apa? Ya, supaya kita punya sudut pandang yang pas, punya standing point yang proper. Ya, siapa menjanjikan apa nih sebenarnya gimana dan apa sih? Ya, jadi yuk kita lihat ya, siapa menjanjikan apa? Ya, yang pertama, siapa? Siapanya ini ingin menjawab pertanyaan apa? Ada sempat calon klien yang ngobrol nanya ke saya, Dit, kalau gua jadi nasabah lu bisa kasih jaminan apa sama gua? Kata. Saya mikir juga ya, oh ya ya ya. Mungkin dia ingin sebuah keyakinan, dia memerlukan sebuah kepastian. Saya bilang, oh ya saya bisa paham concernnya kamu bro, saya bilang gitu. Tapi boleh saya tegaskan bahwa yang memiliki kapasitas untuk memberikan pertanggungan kesehatan 3 miliar, 10 miliar setahun, untuk memberikan santunan asuransi jiwa miliaran, untuk memberikan santunan asuransi kritis miliaran, itu gua ataupun agen asuransi lainnya tidak punya kapasitas keuangan untuk itu. Ya, jadi saya yakin agen itu nggak punya kapasitas keuangan untuk menyelenggarakan hal tersebut, teman-teman. Ya, jadi gimana siapa dong yang benar? Ya perusahaan asuransi yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, yang punya kompetensi untuk menyelenggarakan pertanggungan uang miliar-miliaran itu perusahaan asuransi. Kok bisa? Karena dia sudah diatur ketat oleh otoritas jasa keuangan, oleh pemerintah. Lu perusahaan asuransi kalau pengen menyelenggarakan sekian, harus punya backup duit sekian. Ininya segini, RBC-nya segini, cash-nya segini, ininya segini. Itu diatur dengan sangat ketat, teman-teman. Ya, jadi prinsip pertama, siapa menjanjikan apa? Siapanya ini yang bikin janji ini agent atau perusahaan asuransi? Perusahaan asuransi, teman-teman. Bukan agent. Ya, jadi dari hal pertama ini saya berharap kita bisa punya pandangan, oh, hati-hati kalau sampai ada impresi, ada kesan yang bikin janji adalah agentnya. Yang bikin janji adalah tenaga pemasarnya. Karena bukan dari situ sumber nanti apa yang dijanjikannya. Yang dijanjikannya asalnya dari perusahaan asuransi, teman. Ya. Nah, selanjutnya apa? Tadi siapa menjanjikan apa? Nah, apanya ini ada dua hal penting krusial banget ini. Please teman-teman kenali kedua ini. Ya, apa isi perjanjiannya? Ada dua manfaat besar pada umumnya, teman-teman. Ada manfaat proteksi dan satu lagi ada manfaat nilai tunai. Teman-teman, bersama di IG Live kali ini saya mau cerita ke teman-teman gimana karakteristik perjanjian untuk manfaat proteksi, untuk manfaat nilai tunai. Maksudnya apa? Kalau teman-teman udah paham, oh perjanjiannya ini bukan dari agent, tapi dari perusahaan. Oh, yang diperjanjikan ini. Kelak satu saat ketika mau nagih janji, ya tinggal dicek itu ada di dokumen yang janjiin siapa, isinya apa. Gitu ya. Kita akan bahas lebih detail nih, manfaat proteksinya gimana karakternya, manfaat nilai tunainya gimana karakternya ya. Sebelumnya kita lihat
Thank you yang udah lihat iklannya ya. Selamat bergabung juga, ada GS88, ada Dokter Dina Novita, ada istri saya, ada Dokter Meida dari Banjarmasin nih ya. Oh, di sana udah jam 9 lebih ya. Thank you udah gabung ya, Dok Meida ya. Oke, jadi kita kembali sedikit. Tadi kalimat utamanya adalah siapa menjanjikan apa. Yang bikin janji ini, yang punya kapasitas bikin janji ini bukan tenaga pemasarnya teman-teman, tapi perusahaan asuransi. Ya, apa yang diperjanjikan ada manfaat proteksi, ada nilai tunai. Gimana karakteristiknya kita akan lihat. Terus jadi perannya tenaga pemasar di mana dong? Jadi perannya agent di mana dong? Ya, nanti kita akan lihat ya. Apa yang kita bisa expect, apa yang kita harapkan kita dapatkan dari seorang tenaga pemasar ya. Nah, jadi pertama kita lihat ini teman-teman ya. Kita lihat ini, kita akan lihat contoh 3 tipe asuransi yang cukup familiar di pasaran dan berkembang pesat beberapa waktu terakhir. Ya, kita akan lihat dari 2 sisi, dari bagaimana manfaat proteksinya, dari bagaimana manfaat nilai tunainya, dan itu dia masuk tipe asuransi apa. Ya, tadi kita lihat diperjanjikan atau nggak diperjanjikan. Ya, sederhana. Kalau teman-teman meminta hal yang diperjanjikan, ya tentu itu harus dipenuhi. Jelas mengikat. Tapi hati-hati, jangan sampai meminta hal yang memang nggak diperjanjikan. Ya, jadi penting banget bisa paham ini ya. Nah, namanya polis asuransi, namanya manfaat proteksi, tentu semuanya diperjanjikan ya. Kenapa? Karena itulah dasar dari produk asuransi. Karena itulah basic ya, basic layanan, basic service yang akan diberikan kepada keluarga-keluarga nasabah tersebut. Nah, sekarang kita lihat karakteristik manfaat nilai tunainya, teman-teman ya. Nah, sebelum ke situ saya mau kasih contoh. Gimana sih contoh kalimat manfaat yang diperjanjikan tersebut? Contoh nih ya, memberikan manfaat sebesar 1,2 miliar rupiah apabila tertanggung menderita salah satu dari 60 kondisi kritis tingkat akhir atau meninggal dunia sebelum berusia 88 tahun. Ini adalah sebuah kalimat di dalam perjanjian atau buku polis. Dan dia membahas manfaat proteksi yang dijanjikan, teman-teman. Jelas. Ya, artinya apa? Kalau ternyata ada seorang nasabah yang sudah penuh syarat-syarat ini, yang sudah lewat masa tunggu dan ketentuan lainnya, ya, boleh nggak dia ternyata kena satu kondisi kritis? Boleh nggak dia nagih janjinya ke perusahaan asuransi? Saya mau nagih janji. Kamu dulu nih yang kita buat di perjanjian sebesar 1,2 miliar. Karena kondisinya kena ada serangan jantung, ada cancer misalnya. Sah nggak itu ditagihkan? Ya tentu sah banget teman-teman. Itu diperjanjikan dan yang nagih memang menagih hal yang dijanjikan. Ya sah banget. Ya, ini kalau di perusahaan kami di Prudential ini namanya PCB 88, Pro Critical Benefit 88. Jadi kalau dalam masa perlindungan sebelum 88 tahun, tertanggung utamanya mengalami tutup usia atau terkena satu dari 60 kondisi kritis, maka ya cair 1,2 miliar pertanggungan tersebut. Ya. Jadi ini contoh dari yang namanya PCB 88. Ya, Pro Critical Benefit 88. Manfaat proteksinya diperjanjikan. Ya. Ini contoh lain, teman-teman. Ya, wording kalimat dari manfaat yang diperjanjikan. Perlindungan yang komplit terhadap risiko rawat inap, termasuk perawatan intensif, pembedahan, dan pengobatan sesuai dengan plan Bronze B berdasarkan tabel manfaat.
Kalau teman-teman lihat, ini kalimat diperjanjikan, tidak diperjanjikan atau apa? Ya betul, ini kalimat yang diperjanjikan, teman-teman. Ini manfaat yang dijanjikan, teman-teman. Ya, perlindungan yang komplit terhadap risiko rawat inap, termasuk perawatan intensif, pembedahan dan pengobatan sesuai plan Bronze B tabel manfaat. Ini kalau di perusahaan kami di Prudential, ya salah satu contoh dari asuransi kesehatan Black Card kartu hitam. Ya, baik yang Blue Prime Healthcare Plus atau yang Pru Solusi Sehat. Nah, teman-teman, ini manfaat yang dijanjikan. Kalau kelak ada yang memang dia terjadi rawat inap, dia masuk perawatan intensif, ya, atau dia kena cancer, dia mau tagih janjinya ke perusahaan. Kriteria semua udah penuh, masa tunggu udah lewat. Sah nggak buat minta janjinya? Ya sah. Ada alasan nggak buat nolak? Ya nggak ada, orang kriterianya udah penuh semua. Karena apa? Karena dia menagih hal yang memang diperjanjikan, teman-teman. Ya, oke. Nah, ini jadi tadi ya, manfaat proteksi dijanjikan. Contoh kalimatnya seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat di buku polis, teman-teman bisa lihat di ilustrasi. Ya, kemudian kita lihat sekarang nih, ya ini cukup krusial nih, nilai tunai. Ya, ada yang manfaat proteksi tentu dijanjikan, ada yang nilai tunai dijanjikan. Ini adalah tipe asuransi tradisional, teman-teman. Ya, tradisional ini berkembang pesat sekitar 2-3 tahun terakhir. Berkembang cukup pesat, ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ini contohnya, coba kita lihat di sini ya. Nah, di dalam tabelnya itu tertulisnya seperti ini, teman-teman. Memang tertulis nilai tunai dijamin. Nilai tunai dijamin, teman. Pada akhir tahun polis. Kalau tercantumnya demikian, ini jelas dijamin. Ya, ini contoh di beberapa produk tradisional. Ya, jadi kalau memang ada wording seperti ini, nilai tunai dijamin, ya itu berarti dijamin. Ya, nah tadi contohnya ya. Ini untuk yang manfaat proteksi dijanjikan, nilai tunai dijanjikan. Ini tipe asuransinya namanya yang tradisional, teman-teman. Ya, ini tipe asuransi yang tradisional. Kita lihat pengelompokan berikutnya. Ya, yang nilai tunainya nggak dijanjikan, nggak dijamin. Kayak apa sih? Kelihatannya di dokumen tuh kayak apa sih? Nah, kita lihat yuk sama-sama. Ini tipenya tipe unit link, teman-teman. Ya, nih teman-teman. Ya, ada beberapa hal penting ya. Yuk kita lihat di sini. Pertama, dia nggak ada bilang dijamin. Ditulisnya di sini adalah asumsi. Asumsi saldo unit di masa yang akan datang. Asumsi saldo unit di masa yang akan datang. Ya, jadi udah jelas-jelas ini dijamin atau enggak? Ya enggak lah, tulisannya asumsi. Ya, kemudian di sini, ya, hal pentingnya apa? Ada rendah, ada sedang, ada tinggi, ada kalau bayarnya 20 tahun gimana? Kalau bayarnya sampai 99 gimana? Teman-teman, kalimat seperti ini nilai tunainya yang dijamin atau yang tidak dijamin, teman-teman. Yang dijamin atau yang tidak dijamin? Tentu yang tidak dijamin, teman. Ya, terus gimana? Ya kalau memang dia tidak dijamin, tidak diperjanjikan,
Ya di mana tempatnya orang nagih janji terus dapat? Emang nggak dijamin. Ya penting banget teman-teman. Buat teman-teman sebagai nasabah, buat teman-teman apalagi sebagai tenaga pemasar, penting sekali mengenal ini teman-teman. Kalau buat tenaga pemasar supaya kita punya integritas yang baik, ya punya keterampilan yang baik, bisa menyampaikan yang memang ada di dalam perjanjian. Kalau untuk nasabah supaya mengerti apa yang bisa diekspektasi dari perjanjian ini. Supaya ngerti perjanjian ini bisa kasih nilai tambah apa buat saya. Ya, nah itu tadi yang nilai tunainya nggak dijanjikan. Ya, ini tipe asuransinya namanya unit link, teman-teman. Ya, nah satu lagi ada yang nilai tunainya enggak ada, nggak ada aja. Ya, ini namanya tipe asuransi tradisional yang namanya YRT, Yearly Renewable Term. Jadi preminya itu dia proteksinya pendek-pendek, angka preminya diperbarui setiap tahun. Naik sedikit, sedikit, sedikit. Sesuai apa? Sesuai usia tertanggung, sesuai profil risiko. Yang tentu makin usia bertambah, dia akan juga terus meningkat. Nah, teman-teman, wah kalau gitu dok, Dit, ini unit link jelek kah? Tradisional YRT jelek kah? Tradisional biasa jelek kah? Nanti kalau teman-teman berkesempatan diskusi sama tenaga pemasarnya ya, eh, masing-masing ini punya karakteristik masing-masing. Jadi menurut pandangan saya, ini bukan soal bagus jelek, tapi soal karakteristiknya teman-teman. Kalau lihat mana yang paling terjangkau, tradisional YRT inilah yang untuk jangka pendek dia paling terjangkau. Ya, yearly renewable term Pak Agung. Ya, setiap tahun preminya dibarukan. Begitu ya, semoga bisa membantu. Kemudian unit link jelek dong kalau gitu. Ya, jelek kalau belum paham mungkin ya. Tapi kalau dia pas paham dan itu jadi nilai tambah buat dia, oke-oke aja. Apa sih highlight manfaatnya unit link? Salah satu karakteristiknya adalah level premium. Preminya rata. Walaupun di beberapa produk kesehatan misalnya ada bisa terjadi repricing. Tapi pada prinsipnya preminya rata. Dan seiring berjalannya waktu, terbentuk sejumlah nilai tunai. Nah, nilai tunainya ini tidak dijanjikan. Dia tergantung usia, tergantung fund yang dipilih, ya. Variabelnya ada beberapa. Baiknya diketahui. Terus buat apa nilai tunai? Katanya buat investasi. Yang nggak salah-salah banget juga kalau dibilang investasi. Tapi lengkapnya tepatnya adalah untuk investasi ya yang dalam jangka panjang berfungsi untuk kelangsungan polis, kelangsungan proteksi dalam jangka panjang. Itulah fungsi investasi dalam unit link. Kelak akan ada waktunya di mana biaya asuransinya tinggi, dia harapannya tersubsidi dari nilai tunai saldo unit yang sudah terbentuk. Ya, itu unit link. Ya, ada satu lagi tradisional yang nilai tunainya dijanjikan. Ya, contoh kalau di kita di Prudential misalnya ada Pru Cinta, ada PCB 88, ada Pru Warisan, ada Pru Cerah, ya. Itu variannya banyak sekali ya, berkembang sekali belakangan ini ya. Jadi teman-teman, ini masing-masing punya karakteristik sendiri, bukan soal bagus jelek. Mana yang paling cocok, paling tepat buat Anda. Ya, karena penting banget bisa diskusi yang objektif sama tenaga pemasarnya, teman-teman. Ya. Nah, eh, itu kurang lebih 3 kelompok yang teman-teman perlu tahu, perlu garis besarnya lah paling. Oh gitu. Jadi tahu apa yang bisa diekspek, apa yang bisa diharapkan. Nah, kita akan masuk ke jadi perannya tenaga pemasar apa dong ya. Nah, sebelumnya saya mau setel video ini dulu.
Oke, ya, kita balik lagi. Tadi kita sudah sampai di pengelompokan tipe asuransi. Harapannya dengan mengetahui tipenya, kita bisa kelola ekspektasi yang pas. Ya, nah sekarang tadi kan ini yang ngejanjiin perusahaan, ya. Konteks perjanjiannya juga mau perusahaan. Jadi agent ngapain dong? Jadi nilai tambahnya, added value-nya agent itu apa? Ini penting banget, teman-teman. Ini penting banget. Karenanya saya juga ngingetin buat diri saya, buat tim, ya, integritas kita di sini, di karir ini, di industri ini benar-benar perlu serius. Ya, jangan sekedar selewat hilang. Ini pengingat buat saya juga, teman-teman, ya, untuk terus nguatin niat buat bantu nasabah, bantu klien dalam jangka panjang, dampingi mereka dalam jangka panjang, ya. Jadi apa? Saya coba rangkumkan dalam 3 poin penting, teman-teman. Ya, yang pertama, tenaga pemasar, ya, Anda sebagai calon nasabah perlu mendapatkan penjelasan tentang manfaat asuransi yang diambil. Ya, tenaga pemasarnya perlu bisa memaparkan jadi apa manfaat dari polis yang saya ambil. Ya, terus setelah memaparkan manfaat, perlu terampil mahir juga memaparkan pengecualian dari manfaat tersebut. Ya, lain waktu kita cerita, emangnya asuransi itu produk ajaib? Ya, dia hasil dari teknologi keuangan, tapi kalau menurut pemikiran saya bukan barang ajaib. Ya. Dia kreatif tapi bukan ajaib pada dasarnya. Artinya apa? Ada hal-hal yang masuk ke manfaat, ada hal-hal yang juga bukan manfaat. Contoh misalnya, untuk asuransi kesehatan sesuai tagihan. Ya, disampaikan misalnya di cover sesuai tagihan, betul nggak salah. Tapi perlu nasabah juga tahu pada kondisi apa yang akan membuat nggak di cover sesuai tagihan. Kondisi apa? Itu perlu tahu menurut saya. Ya, jadi berimbang. Oh, ini manfaatnya. Kalau kondisinya gini nggak bisa loh. Ya, itu kalau di dunia kedokteran, di awal itu kita berikan informed consent. Ya, jadi kasih pandangan yang berimbang. Dan ini yang juga terpenting. Harus bisa nunjukin titiknya, ya, itu tuh ada di paragraf mana, di dokumen ilustrasi, di dokumen polis. Ya, ini manfaatnya gini, 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 gini. Sebagai tenaga pemasar, kita harus bisa bilang. Saya ngomong nggak asal ngomong ya Bapak Ibu. Saya ngomong nggak asal ngecap. Saya ngomong karena ini dasarnya. Di halaman ini, paragraf yang ini dasarnya manfaat. Ternyata Bapak Ibu yang nggak melulu bisa sesuai tagihan. Bisa ada kondisi di mana dia jadi tidak sesuai tagihan. Misalnya apa? Kondisi yang udah ada sebelum polis aktif, pre-existing. Ya misalnya apalagi tidak sesuai sama penyebab awal dirawat, proxima causa. Dirawatnya demam berdarah, tahu-tahu ada periksa CT scan, ada periksa kolesterol, periksa gula. Di awal nggak ada keluhan itu. Itu pemeriksaan yang tidak sejalan dengan proxima causa, dengan penyebab utang. Itu nggak bisa di cover yang gitu. Atau apalagi misalnya, oh ternyata kamarnya di atas haknya. Ya, oh itu jadi pengecualian. Nah, semua hal tersebut selain agent harus bisa jelaskan, dia juga perlu bisa nunjukin, oh ini adanya di yang sini Bu. Supaya apa? Supaya calon nasabah juga percaya diri. Ini yang tenaga pemasar saya bilang. Emang bener adanya. Tenaga pemasar saya nggak cuma bicara saja tanpa data. Karena kenapa? Kembali ke awal. Yang akan ditagih kelak janjinya ke perusahaan asuransi itu adalah hanya yang ada di dokumen perjanjian, teman-teman. Makanya yuk latihan bahwa kita hanya menyampaikan apa-apa yang diperjanjikan saja. Ya, kalau juga di sini ada guru kita Bu Resta ya, ada juga adik saya.
Dr. Fauzan lagi jaga kali ya, Dr. Fauzan ya. Ya, itu teman-teman ya, kurang lebih ya sebelum kita masuk ke resume, kalau teman-teman ada yang mau tanya, ada yang mau kasih feedback, ya tentunya dengan positif silahkan ya. Ada yang mau nanya, ada yang mau ngasih saran, ada yang mau itu silahkan ya. Sambil kita nunggu, saya setel ini dulu ya. Oke, terima kasih sudah nunggu. Kita sudah sampai di akhir sesi kita, teman-teman ya, di live malam ini. Jadi kita tadi bicara beberapa hal yang krusial. Pertama adalah prinsip kerangka berpikir dari sebuah kalimat, siapa menjanjikan apa. Siapa ini adalah yang memberi janji itu bukan tenaga pemasar. Yang memberi janji adalah perusahaan asuransi yang memang punya kapabilitas, punya kapasitas, ya punya lisensi dari pemerintah. Ya, yang diperjanjikan apa? Bisa dua. Bisa manfaat proteksinya, bisa manfaat nilai tunainya. Nah, berbeda produk, berbeda juga. Ada yang nilai tunainya diperjanjikan, namanya produk tradisional. Ada yang nilai tunainya tidak diperjanjikan, namanya unit link. Ada yang nilai tunainya enggak ada. Namanya tradisional YRT, Yearly Renewable Term, yang preminya diperbarui setiap tahun. Ya, nah, pahami karakteristik itu supaya nggak salah kasih ekspektasi, supaya memang bisa kelak pada waktunya yang sesuai bisa nagih janji. Nagih janjinya atas hal yang memang ada di dalam perjanjian. Ya, kemudian hal penting berikutnya adalah terkait peran dan kompetensi tenaga pemasar. Yang diharapkan ya ini buat calon-calon nasabah, eh, cari kenali tenaga pemasar yang bisa memaparkan manfaat. Dia juga bisa menjelaskan pengecualian manfaat yang berimbang. Jadi tidak melalui manfaat, ada pengecualiannya loh. Ya. Dan ketiga, manfaatnya, pengecualiannya dia bisa tunjukin di dokumen ilustrasi, dokumen polis itu sebelah mananya sih. Ya, di mananya sih. Ya. Oke, itu saja mungkin ya setengah jam kurang lebih malam ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Sehat selalu, selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.